Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku semuanya? Pastinya sehat selalu ya. Nah, untuk video kali ini saya akan meringkas materi edutainment selama satu semester. Sebelum ke materi yang kita bahas, pertama-tama nama saya Dea Laifatul Nikma, NIM 12206193007. Saya berasal dari kelas Piaut 4C dari Universitas Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atau bisa dikatakan dengan UIN 1. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai definisi edutainment PAUD terlebih dahulu ya teman-teman. Apa sih edutainment itu? Kata edutainment itu sendiri berasal dari dua kata education dan entertainment. Education itu sendiri memiliki arti pendidikan, sedangkan entertainment memiliki arti hiburan. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa edutainment merupakan sebuah metode atau model pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan yang dipadukan atau dikombinasikan dengan hiburan, sehingga anak atau peserta didik kita itu tidak merasa jenuh maupun bosan dalam mempelajari apa yang diajarkan oleh guru atau pengajar. Selanjutnya ini dia adalah bab-bab yang akan kita bahas dengan ringkasan yang sudah saya ringkas secara rinci. Yang pertama adalah ruang lingkup edutainment PAUD. Untuk bab kedua, prinsip-prinsip pembelajaran edutainment PAUD. Untuk bab ketiga ada konsep pembelajaran edutainment PAUD. Keempat, teori belajar berbasis edutainment PAUD. Untuk kelima adalah metode pembelajaran edutainment PAUD, sedangkan bab 6 adalah model-model pembelajaran edutainment PAUD. Tidak hanya itu, juga materi, yaitu strategi pembelajaran edutainment PAUD, manfaat pembelajaran edutainment PAUD, penerapan pembelajaran edutainment PAUD, dan yang terakhir adalah pembelajaran berbasis bermain dan bernyanyi. Selanjutnya, kita akan membahas pada bab 1, yaitu ruang lingkup edutainment PAUD, yang mana konsep pembelajaran dalam pendidikan yang dikombinasikan dengan hiburan agar murid tidak merasa bosan. Hakikat dari konsep pembelajaran ini antara lainnya adalah kreatif. Jadi pada ruang lingkup edutainment itu harus ada konsep yang namanya kreatif, terus menarik, menyenangkan, aktif, termotivasi, bahkan kondusif. Untuk karakteristik edutainment sendiri itu ada 4. Yang pertama, sebagai alternatif pembelajaran yang bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik. Yang kedua adalah menciptakan suasana yang kondusif. Dan ketiga, membuat rancangan pembelajaran. Yang keempat, guru bersikap ramah dan menyenangkan. Menjadi pendidik itu kalau di usia dini harus mempunyai sikap yang ramah bahkan menyenangkan agar siswa-siswi kita itu merasa bahagia di dalam kelas. Kesimpulannya, menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman agar pembelajaran berlangsung dengan lancar bahkan sesuai dengan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri. Selanjutnya ada di bab 2, yaitu prinsip-prinsip pembelajaran edutainment PAUD. Apa saja sih? Nah, yang pertama itu menjembatani proses belajar mengajar yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar. Kedua, pembelajaran edutainment berlangsung dalam suasana kondusif dan menyenangkan. Untuk itu, maka kita harus menerapkan beberapa asumsi. Yang pertama, yaitu perasaan gembira akan mempercepat pembelajaran. Yang kedua, menggunakan potensi nalar dan emosinya secara jitu. Untuk yang terakhir adalah menempatkan anak sebagai pusat sekaligus subjek pendidikan. Ya, jadi di situ anak dijadikan sebagai pusat perhatian seorang pendidik. Jadi itulah yang dinamakan subjek dari pendidikan yang kita tempuh begitu maksudnya. Untuk
untuk selanjutnya itu ada di bab 3 dan 4. Mengapa saya gabung? Karena konsep dan juga teorinya itu berhubungan dengan kedua bab ini. Maka akan saya singkat di sini mengenai proses pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, bahkan menyenangkan dapat dilakukan oleh anak untuk membangkitkan rasa ingin tahu dan menemukan hal-hal baru dengan pengelolaan yang dilakukan secara demokratis. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain yang pertama, menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Pasti sudah bisa dipahami ya. Yang kedua, menjamin pembelajaran yang relevan. Ketiga, melibatkan secara sadar semua indera. Maksud dari melibatkan secara sadar semua indera itu dari indera penciuman, peraba, perasa, itu dipraktekkan secara langsung gitu. Untuk anak usia dini itu pembelajarannya harus lebih sering ke praktek, soalnya anak-anak itu cepat menangkap pembelajaran bila beliau juga melakukannya. Nah, untuk yang terakhir adalah materi pembelajaran harus relevan dan bermakna. Jadi pembelajaran dalam satu hari itu harus ada maknanya, ada kegunaannya begitu. Nah, selanjutnya adalah disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajarannya berdasarkan minat yang setiap hari dilakukan dengan menggunakan 3 tahapan, yaitu pembukaan atau awal, bahkan bisa dikatakan dengan pendahuluan. Selanjutnya adalah kegiatan inti, istirahat, dan juga kegiatan penutup. Bagaimana? Mungkin sudah bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya kita ke bab 5 dan juga bab 9. Mengapa ini juga saya gabung? Karena bab ini juga sangat berkaitan mengenai metode bahkan penerapannya pembelajaran edutasi PAUD. Apa saja sih? Yang pertama itu adalah bermain. Melalui bermain, anak memperoleh pembatasan dan memahami kehidupan. Yang kedua ada karya wisata, mengajak anak keluar kelas dan meninjau atau mengunjungi objek-objek lainnya sesuai dengan kepentingan pembelajaran. Dan di situ anak diajak untuk keluar dari kelas atau keluar dari zona nyaman, zona aman di lingkungan sekolah. Misalnya bisa diajak rekreasi ke taman bunga atau kebun binatang, dan di situ kan kita bisa memberikan pengajaran materi, bahkan secara langsung bisa melihat objeknya begitu. Selanjutnya bercakap-cakap, mewujudkan kemampuan berbahasa reseptif dan ekspresif, saling mengkomunikasikan pikiran, perasaan, bahkan Oke, lanjut, yaitu bernyanyi. Melalui bernyanyi itu merupakan cara mengeluarkan suara dengan syair-syair yang digunakan agar membuat suasana menjadi riang. Jadi dengan bernyanyi itu akan mengubah suasana yang tegang menjadi santai, menjadi ceria, bahagia, senang, riang, begitu. Selanjutnya ada demonstrasi, yang mana upaya untuk praktek dengan penggunaan peragaan bertujuan agar semua siswa lebih mudah diperolehnya dan dapat menguasai suatu permasalahan apabila terdapat perbedaan pendapat. Jadi anak itu bisa saling komunikasi, mungkin di lingkungan keluarga dengan orang tua, kalau di lingkungan sekolah dengan guru, dengan teman, itu bisa memecahkan masalah tentang perbedaan masing-masing pribadi siswa. Selanjutnya ada bercerita, pemberian pengalaman belajar bagi anak usia dini dengan membawakan cerita kepada anak secara lisan. Nah, dengan bercerita, guru juga harus bisa membawakan ceritanya anak itu secara lisan. Maksud dari secara lisan itu dengan kata-kata, maksudnya dengan perkataan. Jadi bisa didengar anak secara langsung, begitu bisa ditangkap oleh otak dengan cerita melalui pengajarnya, gitu ya. Nah, kegiatan bercerita memberikan pengalaman belajar untuk melatih mendengarkan. Bisa didengar untuk melatih mendengarkan. Selanjutnya ada proyek. Merupakan kegiatan memecahkan permasalahan secara kelompok tentang bagaimana melakukan pekerjaan yang terdiri atas serangkaian tingkah laku untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada pemanfaatan komputer. Nah, ini pembelajarannya melalui CD interaktif. Mengapa saya memberikan contoh melalui CD interaktif? Karena ini yang
biasa atau yang sudah familiar digunakan begitu. Nah, di dalam CD itu kita bisa memasukkan materi mengenal buah, mengenal hewan laut, hewan yang bisa terbang, seperti itu. Jadi kita pemanfaatan komputernya bisa menggunakan CD interaktif yang diterapkan pada anak usia dini. Itu tentunya dapat memberikan manfaat dalam stimulasi beberapa kecerdasan, antara lain adalah kecerdasan kognitif dan juga bahasanya. Lanjut ke pendekatan Safi. Mengapa pendekatan Safi itu bisa digunakan dalam pembelajaran Rutenman? Karena ini merupakan alternatif kedua. Jadi Safi itu singkatan dari somatik, auditory, visual, bahkan intelektual. Untuk somatik, pola pembelajarannya itu lebih menekankan pada aspek gerak tubuh atau belajar dengan melakukan atau berbuat. Maksudnya itu dengan cara praktik secara langsung. Selanjutnya adalah auditory. Cara belajarnya itu menekankan pada aspek pendengaran. Lanjut ke visual, belajar dengan menggunakan indera penglihatan dengan cara mengamati dan menggambarkan. Gitu. Lanjut ke intelektual, yang mana pembelajaran dengan pemecahan sebuah masalah. Nah, itu tadi sudah dibahas pada penjelasan yang sebelumnya. Oke, lanjut ke bab 6, yaitu adalah model-model pembelajaran edutainment PAUD. Apa saja? Yaitu ada permainan. Permainan itu prinsipnya dari model ini harus aktif, menyenangkan, motivasi, internal, dan memiliki aturan. Mengapa harus ada aturan? Karena bila diterapkan nanti di masyarakat, di lingkungan keluarga, bahkan di lingkungan masyarakat jika anak itu sudah dewasa, memiliki aturan, bahkan dia bisa mengetahui bahwa ini baik, ini benar, ini salah, ini tidak harus dilakukan, ada batasannya begitu. Sudah diajarkan sejak dini supaya anak itu memiliki tanggung jawab dan juga mengerti batasan atau aturan yang harus ditempuh bahkan dilakukan oleh dia. Lanjut, yaitu bernyanyi. Nah, bernyanyi itu mengembangkan kemampuan kognitif yang efektif karena ketika menyanyi, anak itu cenderung rileks. Pemilihan lagunya itu juga harus tepat ya teman-teman, dan yang mudah ditiru oleh anak. Karena kalau kita menggunakan lirik bahkan melodi atau instrumen yang tidak pernah didengar oleh anak itu, anak pasti juga masih sulit untuk beradaptasi, begitu ya. Jadi sebisa mungkin yang harus diperhatikan itu pemilihan lagunya juga harus tepat khusus untuk anak-anak usia dini. Lanjut ke multimedia, yaitu dimaknai sebagai penggunaan beberapa bentuk media untuk menyajikan informasi baik berupa teks, animasi, grafis, film, maupun video dan juga audio. Langsung ke bab 7, mengenai strategi pembelajaran edutainment PAUD. Apa sih strategi pembelajaran edutainment PAUD itu? Nah, merupakan suatu kreativitas untuk anak usia dini yang baru dan harus berguna, bernilai, dan dapat dimengerti oleh orang lain. Salah satu contohnya itu berbasis aspek perkembangan anak adalah penciptaan permainan edukatif. Lah, permainan edukatif ini bermanfaat untuk mengembangkan potensi dirinya seperti meningkatkan kemampuan komunikasi, berinovasi, meningkatkan cara berpikir, memupuk rasa percaya diri bagi anak, mengembangkan kemampuan bahasa, meningkatkan kemampuan sosialisasi, bahkan stabilitas emosi, dan juga yang terakhir meningkatkan kecerdasan spiritualnya. Nah, bisa dikatakan pada akhirnya perkembangan intelijensinya itu atau emosional juga akan membentuk irisan perkembangan spiritual. Lanjut ke implementasi strategi edutainment. Yang pertama ada perencanaan pembelajaran edutainment. Nah, di dalam perencanaan ini kita sebagai pengajar harus merencanakan mengenai kurikulum seperti RPPM, RPPH, RPPS, seperti itu. Lanjut ke pelaksanaan pembelajaran edutainment. Nah, pelaksanaan pembelajaran itu kita bisa menawarkan beberapa model yang sudah dijelaskan di penjelasan sebelumnya, begitu teman-teman. Lanjut ke evaluasi pembelajaran, yang mana kita harus recalling gitu ya siswa kita supaya dia itu paham betul dengan materi yang sudah disampaikan kita
sebagai pengajar dalam satu hari tersebut. Jadi harus ada evaluasi supaya anak itu tahu tujuannya pembelajaran hari itu apa. Gitu. Lanjut ke bab 8, yaitu pemanfaatan. Maksudnya adalah manfaat pembelajaran editor PAUD. Yaitu yang pertama ada perasaan positif, perasaan yang senang dan gembira. Apabila perasaan senang gembira itu pasti membawa perasaan yang positif, begitu ya. Lalu sebagai batu loncatan, maksudnya sebagai batu loncatan itu alternatif gitulah, atau bisa untuk meraih prestasi belajar anak karena emosi anak terkendali dengan baik, maka manfaatnya itu sebagai batu loncatan menjadi alternatif kedua juga untuk menciptakan, menumbuhkan rasa belajar anak tinggi, jadi dia bisa meraih prestasi dengan baik. Lalu meningkatkan minat belajar dan memotivasi anak saat pembelajaran. Yang terakhir ada hasil belajar yang optimal, mengendalikan emosi anak untuk menerima pembelajaran dengan hasil yang optimal, bahkan mudah dipahami. Lanjut ke bab yang terakhir. Mengapa lanjut ke bab 10? Karena yang bab 9 sudah digabung dengan bab yang sebelumnya. Nah, di bab 10 ini kita membahas tentang pembelajaran berbasis bermain dan bernyanyi. Yang pertama, bermain. Ada beberapa poin yang harus dipahami, yaitu ada metode penerapannya dengan pemberian materi sambil bermain. Tujuannya untuk pelaku mendapat kepuasan karena praktik langsung dengan cara menyenangkan dan dinikmati. Nah, ada macam permainannya itu dua. Yang pertama aktif dan juga pasif. Maksud dari aktif itu kita bisa bermain drama, bermain musik, bermain olahraga dan sebagainya. Untuk yang pasif kita bisa membaca, mendengarkan, menonton televisi, bahkan mendengarkan video-video, melihat tayangan video YouTube atau apa gitu ya. Yang penting tetap pada tujuan utama pendidikan. Yang selanjutnya ada jenis permainan. Permainannya itu bisa bermain peran, pemberian tugas dan sebagainya sesuai dengan keinginan atau kreativitas pendidik masing-masing. Lalu kelebihan dan kekurangannya itu anak dilatih menyusun pikiran dengan teratur. Untuk kelemahannya atau kekurangannya itu memerlukan waktu yang sangat. Lanjut ke bernyanyi. Ini juga ada poin-poin penting, yaitu ada metodenya. Kegiatannya mengeluarkan suara secara beraturan dan berirama, jadi jangan ngawur. Kita juga harus tetap ada aturannya dan juga mengikuti irama yang sudah ditetapkan. Lalu ketujuan yaitu melatih daya ingat, memberi kepuasan, memberi kegembiraan, dan memperkaya perbedaan bangsanya. Lanjut ke manfaat yaitu bersifat menyenangkan, dapat mengatasi kecemasan anak, media mengekspresikan perasaannya, membangun rasa percaya diri, membangun daya ingat. Nah, untuk pemilihan lagunya tadi sudah dijelaskan di sini. Akan saya ulangi lagi, yaitu harus sesuai untuk pembelajaran di anak usia dini. Ditekankan harus sesuai dengan pembelajaran khusus untuk anak usia dini. Jadi jangan sampai diajarkan ke lagu-lagu yang menjerumus ke remaja atau yang lebih dewasa begitu. Jadi harus bersifat kekanak-kanakan. Untuk kelebihan dan kekurangannya yaitu membangkitkan semangat belajar, sedangkan kekurangannya atau kelemahannya sulit digunakan pada kelas yang besar. Nah, bisa ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran rutin itu belajar sambil bermain dengan perasaan senang, ceria, gembira, dan bahagia. Harus menerapkan atau mengontrol emosi diri dengan menciptakan pembelajaran yang positif, begitu ya teman-teman. Semoga pembelajarannya hari ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.